Ya baik, kita lanjutkan sesi ini, sesi pelajaran, dan ini adalah sesi terakhir karena waktunya juga terbatas. Maka saya kira untuk yang Padicak Samuppada sebagai pengenalan itu sudah cukup. Kemudian sekarang kita masuk ke dalam ajaran yang berkenaan dengan hukum karma, yang sebenarnya ini salah satu ajaran yang penting yang harus dipahami, yang mana walaupun dalam konteks samadhi atau pandangan benar ini masih berkenaan dengan kilesa, tetapi ini menjadi pondasi yang sangat penting, terutama ketika seseorang hidup di alam timbal lahir dalam upaya untuk nantinya suatu saat mencapai pembebasan. Maka pandangan berkenaan dengan hukum karma ini penting untuk dimiliki. Nah, hukum karma ini ya sebenarnya istilah yang digunakan dalam bahasa Pali adalah kama. Tapi kemudian kata karma itu digunakan lebih umum di masyarakat karena itu juga berangkat dari bahasa Sanskerta. Sementara sebenarnya di Indonesia sendiri ajaran Buddha yang berkembang pesat pada zaman kuno itu adalah agama Buddha yang bermadzhab Mahayana dan juga Tantrayana, sehingga mereka itu menggunakan Sanskerta sebagai media komunikasi. Oleh sebab itu, kata karma itu lebih dikenal di Indonesia, bahkan di berbagai negara pun juga kata karma lebih dikenal. Walaupun dalam bahasa Pali adalah kama. Tapi arti dari karma ataupun karma itu sebenarnya sama, adalah perbuatan. Yang mana dalam prinsipnya adalah bahwa setiap perbuatan itu pasti memberikan buah. Perbuatan baik memberikan kebahagiaan, perbuatan buruk memberikan penderitaan. Dan formula atau katakan hukum karma oleh Sang Buddha secara singkat dikatakan sebagai yatisang wapati bijang, tadisang labhati palang. Kalyana kari cak kalyanang, papakari cak papakang. Jadi seperti halnya bibit yang ditabur, itulah buah yang nanti akan dipetik. Pembuat kebaikan mendapatkan kebaikan atau kebahagiaan, pembuat kejahatan akan mendapatkan hal yang buruk atau penderitaan. Nah, itu adalah prinsipnya. Maka secara prinsipil sebenarnya hanya dua hal tersebut. Hanya saja untuk proses bagaimana karma ini berbuah, yaitu sebenarnya tidak bisa kita pikirkan. Ya, jadi proses karma berbuah itu adalah acinteya, tidak bisa dipikirkan. Tetapi secara garis besar, prinsipnya adalah perbuatan baik yang tidak merugikan, yang bermanfaat, memberikan kebahagiaan, sementara perbuatan buruk yang merugikan, yang tidak bermanfaat, itu memberikan penderitaan. Itu prinsipnya adalah demikian. Dan sebenarnya pada zaman Sang Buddha, sebenarnya banyak para pertapa lain dan juga Brahmana yang sudah berdebat mengenai apakah karma itu ada atau tidak ada. Apakah perbuatan kita itu muncul kebahagiaan penderitaan kita itu muncul dari perbuatan atau bukan dari perbuatan. Kalaupun itu adalah perbuatan yang seperti apa yang membawa kepada kebahagiaan dan seperti apa yang membawa kepada penderitaan. Nah, ada yang menyampaikan, yang berpendapat bahwa ajaran karma yang diberikan oleh Sang Buddha ini sebenarnya copy paste atau menyontek dari ajaran para Brahmanisme pada waktu itu yang memang sudah mengajarkan tentang hukum karma. Nah, tetapi kalau kita perhatikan ya tidak demikian. Memang dalam ajaran Brahmanisme pada zaman Sang Buddha, mereka juga mengajarkan keberadaan karma, keberadaan perbuatan. Tapi kalau kita kaji lebih lanjut, sebenarnya berbeda. Nah, sebagai contoh adalah begini. Dalam ajaran Buddha disebut sebagai perbuatan yang baik, yang katakan nanti membawa kepada kebahagiaan, apabila perbuatan tersebut tidak merugikan diri sendiri ataupun makhluk lain. Kalau perbuatan tersebut bermanfaat untuk diri sendiri dan juga makhluk lain, itu adalah perbuatan yang baik.
Misalnya apa? Menghindari pembunuhan, menghindari pencurian, perzinahan, menghindari berbohong, menghindari mabuk-mabukan, itu adalah kebaikan. Sementara ketika perbuatan tersebut merugikan diri sendiri dan juga orang lain, itu adalah kejahatan. Itu prinsip dalam hukum perbuatan dalam agama Buddha. Tapi dalam ajaran Brahmanisme pada waktu itu tidak demikian. Yang menjadi prinsip adalah kalau perbuatan tersebut dilakukan untuk dipersembahkan kepada Brahma, Maha Brahma, itu adalah baik. Dan kalau itu dilakukan bukan untuk katakan bahkan bertentangan dengan yang dianggap ajaran dari Brahma, itu adalah buruk. Nah, sehingga sebagai contoh adalah mereka kaum Brahmanisme juga masih melakukan upacara kurban. Jadi mereka membunuh ya dengan katakan motivasi mereka, kemudian ada orang-orang yang mungkin raja, bangsawan melakukan upacara kurban yang membunuh sampai ribuan binatang, ya sapi, ya kambing, domba, ya ayam dibunuh untuk upacara kurban. Yang itu dipersembahkan untuk sebagai cara persembahan untuk Sang Pencipta atau Brahma di sini. Nah, tetapi apakah perbuatan tersebut dalam ajaran Buddha itu baik? Ya, karena perbuatan tersebut dalam pandangan agama Buddha merugikan makhluk lain, itu adalah perbuatan yang tidak baik. Itu karma buruk. Tetapi dalam ajaran mereka pada waktu itu adalah kebaikan. Makanya kalau kita lihat lagi ya ada perbedaan bahwa definisi perbuatan baik dan perbuatan buruk itu bisa berbeda. Walaupun sama-sama mengajarkan bahwa karma perbuatan itu membawa kepada dampak, tetapi definisi perbuatan tersebut juga itu berbeda. Nah, kemudian juga pada zaman India juga ada seorang guru yang memiliki banyak murid yang sekarang dikenal sebagai Jainisme. Pada waktu zaman Sang Buddha, itu gurunya bernama Niganta Nyataputa. Nah, dia juga mengajarkan tentang karma. Tetapi yang diajarkan berkenaan dengan karma itu berbeda. Dia berpikiran bahwasanya, berpandangan bahwasanya segala bahagia dan penderitaan yang sekarang manusia alami itu semua muncul dari karma lampau. Jadi semua muncul dari karma lampau. Nah, itu oleh Sang Buddha tidak dibenarkan. Karena dalam konteks agama Buddha, karma itu tidak hanya berkenaan dengan yang lampau saja. Karma sekarang juga sangat memengaruhi. Sedangkan kaum Jaina yang pada waktu itu dipimpin oleh Niganta Nyataputa, berpandangan bahwa semua yang sekarang kita alami itu semua itu disebabkan karena karma lampau. Itu pertama. Yang kedua adalah dari 3 jenis perbuatan yaitu perbuatan melalui pikiran, ucapan, dan juga jasmani. Nah, kaum Jaina ini berpikiran bahwasanya dari 3 jenis perbuatan ini, perbuatan yang dilakukan oleh jasmani itu yang paling memberikan dampak, yang paling besar dampaknya. Sedangkan dalam ajaran Buddha, dari 3 jenis perbuatan ini, itu yang menjadi pelopornya, menjadi pemimpinnya, dan itu yang menjadi sangat berbahaya, itu adalah perbuatan pikiran. Nah, sementara dalam Jaina itu tidak, adalah perbuatan dari jasmani. Maka kenapa mereka mempraktikkan penyiksaan diri? Karena mereka berpikir bahwa sebenarnya yang membuat yaitu roh itu menjadi kotor, itu karena ada kejahatan. Dan kejahatan yang tertampak sekali itu karena jasmani. Ketika orang mencuri, siapa yang mencuri? Jasmaninya. Kenapa? Jasmani yang sedang mengambil benda yang bukan miliknya. Ketika seseorang misalnya membunuh, yang paling di situ katakan bertanggung jawab adalah jasmani. Karena yang memegang senjata itu adalah jasmaninya. Nah itu. Sehingga Jainisme itu melihat bahwa jasmani itu menjadi satu, yaitu yang paling bertanggung jawab dalam setiap kejahatan yang dilakukan. Nah, sehingga mereka karena untuk katakan
mensucikan lagi rohnya atau atmanya, maka mereka menyiksa diri. Praktek penyiksaan diri. Untuk apa? Jasmaninya itu ditorture, jasmaninya itu disiksa untuk bisa membersihkan noda-noda yang jasmani ini pernah melakukan. Nah, tetapi dalam ajaran Buddha tidak demikian. Dalam ajaran Buddha yang paling bertanggung jawab ya tidak lain adalah pikiran, karena perbuatan jasmani dan juga pikiran, ucapan itu muncul dari pikiran. Dan ini perbedaannya. Sama-sama percaya dengan karma, tapi juga ada perbedaannya. Dan pada waktu zaman Sang Buddha, ada banyak yang bahkan menentang keberadaan hukum karma. Yang tadi sudah saya sebutkan di awal, di sesi yang kedua, tadi siang. Seperti misalnya, ya tadi yang saya sampaikan ada Akirya Wada. Ajaran bahwa kiriya perbuatan itu tidak ada. Karena perbuatan tidak ada, maka tidak ada buah dari perbuatan. Nah, itu juga salah satunya. Kemudian ada juga ajaran tentang itu Natika Wada, bahwa tidak ada kekuatan manusia. Tidak ada yang namanya usaha manusia. Manusia mau berusaha apapun, itu tidak ada efek. Itu juga menentang hukum karma. Kemudian ada juga ajaran pada waktu itu yang disebut sebagai Adicca Samupana, yang mana dalam ajarannya adalah semua hal yang muncul itu muncul secara spontan, tidak ada sebab dan kondisi yang memunculkan apapun yang muncul saat ini. Itu namanya Adicca Samupana. Itu biasanya kalau seseorang itu baru meninggal dari alam asanya sata, maka begitu dia bermeditasi, ingat pertama kali ingat dia itu terlahir di alam manusia, dia melihat bahwa tidak ada yang namanya yaitu sebab dan kondisi. Orang meninggal, orang terlahir itu tanpa ada sebab, tanpa ada kondisi. Hukum karma dan punabhawa itu tidak ada. Itu adalah ya, yang menjadikan seseorang itu memiliki pandangan Adicca Samupana. Nah, itu adalah hal-hal yang sudah ada pada zaman Sang Buddha. Ada yang menyetujui karma, tetapi berbeda dari ajaran Sang Buddha. Ada yang tidak menyetujui tentang hukum karma. Yang jelas itu sangat berbahaya. Nah, Sang Buddha yang juga penting untuk kita pahami berkenaan dengan karma, itu mengajarkan atau menunjukkan adanya karma itu bukan sekedar karena memang pada waktu itu sudah ada pandangan bahwa karma itu ada, bahwa kelahiran itu ada. Tetapi Sang Buddha ini melihat keberadaan karma itu dari apa? Dari kekuatan beliau, dari dibacaku beliau, dari pengalaman beliau. Jadi berbeda sekali. Jadi kalau kita kan hanya sekedar teori. Kalau Sang Buddha melihat dari pengalaman beliau, makanya yang kemarin saya sampaikan, kalau seseorang memiliki dibacaku, memiliki mata dewa, nah dia itu akan tahu, oh ternyata makhluk-makhluk ini lahir mati, lahir mati, lahir mati, itu sesuai dengan karmanya masing-masing. Yang kemudian orang yang suka berbuat jahat, terlahir di alam menderita. Yang suka berbuat baik, terlahir di alam bahagia. Nah, itu dilihat oleh abinya dari Sang Buddha. Nah, karena melihat sendiri dari abinyanya, maka Sang Buddha kemudian menunjukkan kepada manusia, kepada para siswanya, bahwa karma itu memang ada. Karma itu bukan sesuatu yang bohong. Nah, apalagi beliau juga melihat adanya kelahiran-kelahiran yang lampau, bahwa kelahiran tidak hanya sekali, tapi sudah ada pengembaraan di kehidupan-kehidupannya lampau, dan semua itu dari melihatnya menggunakan Pubeni Wasanusatinyana, kemudian dilihat lagi dengan dibaca kunyana, bahwa ternyata kelahiran yang lampau ini yang berbeda-beda itu muncul karena yaitu perbuatan. Maka karena melihat sendiri, mengalami sendiri dengan kemampuan abinyanya, maka Sang Buddha kemudian menegaskan kepada para siswa beliau bahwa memang hidup kita itu juga sangat dipengaruhi oleh karma, oleh perbuatan. Maka manusia ini adalah merupakan yaitu pewaris dari karmanya sendiri, lahir dari karmanya sendiri.
berkerabat dengan karmanya sendiri, bergantung pada karmanya sendiri. Seseorang, ya apapun perbuatan yang dilakukan, baik atau buruk, itulah yang nanti akan diwarisi, ditegaskan oleh Sang Buddha tentang bahwasanya kehidupan manusia ini memang salah satu faktor yang mempengaruhi adalah karena perbuatannya. Nah, lantas sekarang apa sebenarnya perbuatan? Karena Sang Buddha itu menekankan kondisi batin sebagai awal mula perbuatan, maka Sang Buddha juga menyampaikan bahwa perbuatan itu diawali dari pikiran, terutama adalah cetana. Maka beliau ketika berbicara tentang karma, beliau mengatakan, cetanahang bikawe kamang wadami. Ya, jadi ceta itu kamang karoti, wacaya uda wacaya kayena wacaya uda cetasa. Nah, jadi wahai para biku, bahwa kehendak itu adalah karma yang dimaksud dengan perbuatan. Karena setelah seseorang berkehendak, maka seseorang akan melakukan perbuatan kamang karoti, baik melalui ucapan wacaya, atau melalui perbuatan kayena jasmani, atau melalui pikiran cetasa. Maka cetana itu adalah karma. Ketika seseorang punya kehendak, itu yang menentukan karmanya baik atau karmanya buruk. Jadi kalau kita bicara tentang karma itu, ya itu berangkat dari kehendaknya. Kehendaknya ini diwarnai dengan apa? Diwarnai dengan keburukan, niat yang buruk atau niat yang baik. Kalau diwarnai dengan niat yang buruk, ya itu adalah kejahatan. Kalau diwarnai dengan niat yang baik, ya itu adalah ya kebaikan. Maka kalau cetana muncul itu diwarnai oleh kebencian, oleh keserakahan, oleh kebodohan, itu artinya perbuatan yang buruk. Tapi kalau diwarnai oleh kedermawanan, oleh cinta kasih, oleh kebijaksanaan, itu adalah karma yang baik. Nah, setiap karma seperti yang tadi disampaikan, setiap perbuatan pasti akan memberikan buah. Nah, buahnya tergantung pada perbuatannya. Maka ketika Sang Buddha ditanya oleh seorang berumah tangga bernama Subha, seorang Brahmana muda. Nah, dia adalah seorang Brahmana muda yang punya ayah bernama Todea. Yang pada waktu itu Todea itu meninggal, terlahir sebagai seekor anjing, yang ada ceritanya sendiri. Karena di zaman Sang Buddha, mereka para Brahmana itu berpikiran bahwa semua Brahmana meninggal pasti akan terlahir di alam Brahma, alam surga, alam Brahma. Tapi kemudian Sang Buddha ketika berpindah patah, melihat ada seekor anjing yang menggonggong. Sang Buddha mengatakan, dulu waktu kamu masih hidup, juga tidak pernah berdana. Sampai sekarang terlahir sebagai anjing pun masih suka menggonggong. Nah, Subha ini yang mendengar kata-kata Sang Buddha marah. Mana mungkin itu adalah ayah saya yang sekarang terlahir sebagai anjing. Karena setiap Brahmana pasti terlahir di alam Brahma. Itulah kemudian Sang Buddha memberikan, kalau tidak percaya, sudah begini saja. Ada kan satu harta yang tidak pernah disebutkan oleh ayahnya, Todea. Nah, nanti kamu ini aja ngasih makan yang katakan enak kepada anjing ini. Ketika mau tidur ditanya, ini seperti hipnotis ya. Jadi kalau orang terhipnotis kan seperti setengah sadar. Nah, ketika mau tidur ditanya, ayah, itu hartanya sekarang yang disembunyikan ada di mana? Nah, nanti ketika ditanya demikian, dia akan lari ke tempat harta karun yang dia sembunyikan. Dan itu dilakukan oleh Todea, oleh Subha ini, anaknya Todea. Ketika terjadi benar, anjingnya lari mencari tempat harta yang dia sembunyikan, ternyata betul. Nah, dari situlah kemudian Subha ini percaya dengan Sang Buddha. Nah, suatu kali Subha ini kemudian bertanya kepada Sang Buddha mengenai berbagai macam perbedaan yang ada di masyarakat. Kenapa? Di masyarakat terjadi perbedaan. Ada yang terlahir kaya, ada yang miskin. Ada yang terlahir tampan, ada yang tidak menawan. Ada yang terlahir dengan punya pengaruh, ada yang tidak punya pengaruh.
Ada yang terlahir sakit-sakitan, ada yang sehat. Ada yang terlahir umur panjang, ada yang tidak punya umur panjang. Apa yang menyebabkan kelahiran manusia ini bisa berbeda-beda? Itulah kemudian Sang Buddha mengatakan bahwa kama yoni, ya kama sako, kama yoni, kama banduk, kama padisarano. Bahwa setiap orang ini ada pewaris dari perbuatannya masing-masing. Ya, pemilik perbuatannya masing-masing. Lahir dari perbuatannya masing-masing. Berkerabat bergantung pada perbuatannya masing-masing. Nah, inilah yang menjadikan seseorang terlahir berbeda-beda. Nah, contohnya adalah kenapa seseorang dalam kehidupan sekarang kok terlahir sebagai seseorang yang kaya raya. Nah, karena ada kasus di mana seseorang yang dia suka berdana, suka memberi, suka berbagi. Karena perbuatan baiknya inilah maka ketika dia meninggal dia terlahir di alam surga. Kalau dia tidak terlahir di alam surga, kembali ke alam manusia, dia terlahir dengan diberkahi oleh kekayaan. Itu yang pertama. Ada kasus di mana orang yang tidak suka berbagi, tidak suka memberi. Ketika meninggal, dia terlahir di alam neraka. Dan kalau dia kembali atau terlahir lagi sebagai manusia, dia terlahir dengan kondisi yang tidak memiliki kekayaan, miskin. Ada kasus di mana selanjutnya, ada kasus di mana seseorang yang dia itu mudah tersinggung, mudah marah, penuh dengan kebencian. Dan ketika dia melakukan demikian, meninggal, memungkinkan terlahir di alam neraka, alam menderita, bahkan neraka. Dan kalau dia kemudian terlahir di alam manusia, dia memiliki wajah yang tidak menawan. Tapi bedanya adalah ada orang yang penuh dengan cinta kasih, tidak mudah tersinggung, tidak mudah baper, tidak mudah marah. Ketika itu dilakukan, maka dia meninggal terlahir di alam surga. Dan kalau dia terlahir di alam manusia, terlahir dengan wajah yang rupawan, wajah yang enak dipandang. Nah, kemudian ada kasus di mana seseorang ini suka membunuh. Nah, ketika meninggal, memungkinkan dia terlahir di alam menderita, bahkan alam neraka. Dan kalau dia terlahir sebagai manusia, terlahir dengan umur yang pendek. Tapi kalau orang suka menolong makhluk lain, maka dia terlahir di alam surga. Kalau terlahir di alam manusia, dia terlahir dengan umur yang panjang. Dan juga kalau ada orang yang suka melukai makhluk lain, ya ketika dia meninggal, dia terlahir di alam, memungkinkan di alam neraka. Kalau dia kembali sebagai manusia, dengan hidup manusia dengan banyak penyakit. Nah, inilah bagaimana seseorang memiliki perbedaan di alam manusia, kenapa ada yang terlahir kaya, tidak kaya. Kemudian menawan, tidak menawan. Kemudian berpengaruh, tidak berpengaruh. Kalau yang berpengaruh ini adalah orang yang tidak iri dengan kesuksesan, kebahagiaan orang lain. Bahkan ketika ada orang lain yang sukses, yang bahagia, dia ikut bermudita cita. Maka dia pun sebagai dampak perbuatannya, dia akan hidup dengan pengaruh, berwibawa dan sebagainya. Tapi kalau dia itu suka iri, suka cemburu, tidak suka dengan kesuksesan kebahagiaan orang lain, maka dia terlahir kemudian kalaupun sebagai manusia tidak punya pengaruh sama sekali. Nah, sementara ya orang-orang yang katakan tadi orang yang suka membunuh, ya dia terlahir dengan memiliki banyak katakan perbuatan jahat karena membunuh, dan itu yang menjadi penyebabnya. Maka sekali lagi bahwasanya perbedaan yang ada di manusia, di masyarakat, itu disebabkan karena perbuatannya masing-masing, yaitu menjadi satu hal yang disampaikan oleh Sang Buddha berkenaan dengan perbuatan. Nah, kemudian juga, tapi ini disampaikan di dalam kitab ulasan ya. Jadi bukan di dalam Tipitaka, tetapi walaupun demikian sebenarnya ada jejaknya yang kita bisa lihat di dalam Mahakama Vibhanga Sutta. Bahwasanya perbuatan ini pun juga dibagi menjadi berbagai jenis. Jadi perbuatan dilihat dari jenis bobotnya. Jadi ada perbuatan dilihat dari bobotnya. Jadi bobotnya di sini adalah ya katakan perbuatan tersebut
perbuatan yang bobotnya berat, atau tidak berat, atau yang ringan. Yang mana perbuatan yang berkaitan dengan bobot ini artinya, oh kalau bobotnya berat itu artinya dia katakan memiliki buah yang berat. Nah, sehingga di sini ada 4 dikatakannya, ada 4 jenis perbuatan. Yang pertama adalah disebut sebagai garuka kama, atau perbuatan yang berat pertama. Kemudian yang kedua adalah bahula kama, atau perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Yang ketiga adalah asana kama, atau perbuatan yang muncul pada saat meninggal. Yang keempat adalah tata kama, atau perbuatan yang sebenarnya dilakukan dengan tidak sungguh-sungguh, atau perbuatan yang seperti dilakukan dengan tidak ada perhatian yang kuat. Maka ada 4 ini. 4 ini juga memengaruhi kemana seseorang akan, nah kalau kita bicara karma, itu pasti akan bicara tentang kelahiran kembali. Nah, 4 ini akan mempengaruhi kemana seseorang akan dilahirkan. Nah, garuka karma adalah perbuatan yang berat. Ini juga ada 2 jenis. Perbuatan berat yang katakan buruk, aku salah garuka karma, dan perbuatan berat yang baik, yaitu kusala garuka karma. Kalau aku salah garuka karma adalah perbuatan seperti apa? Membunuh ayah, membunuh ibu, membunuh arahat, melukai sang Buddha. Termasuk kalau kami para biku bisa memecah belah sangga. Karena yang bisa memecah belah sangga itu bukan bikuni, bukan samanera, bukan berumah tangga, tetapi adalah biku yang bisa memecah belah sangga. Nah, kalau kemudian seseorang melakukan salah satu atau beberapa di antara perbuatan jahat ini yang paling berat, yang bisa membawa seseorang untuk terlahir di alam menderita, bahkan alam neraka. Nah, itu adalah yang pertama. Nah, ini kalau garuka kama ini seorang sotapana sudah tidak mungkin untuk melakukan. Makanya seorang sotapana sudah tidak mungkin untuk terlahir di alam neraka, alam rendah, karena 5 ini pun juga sudah tidak mungkin mereka melakukan. Sementara perbuatan garuka karma yang baik atau kusala garuka karma itu adalah pencapaian jana. Jadi kalau orang mempraktikkan dhamma dengan baik, kemudian mencapai jana pertama, 2, 3, 4, apalagi sampai arupa jana dengan pandangan yang benar, maka ini adalah aku salah garuka karma. Kok aku salah? Maksudnya aku salah garuka karma. Perbuatan yang baik yang berat. Nah, ini juga menjadi satu hal yang membawa seseorang ketika meninggal, apalagi dengan katakan masih punya wasi mastery di dalam perbuatan yang baik ini, dia akan kemungkinan terlahir di alam yang bahagia, bahkan alam surga atau alam Brahma. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah bahula karma, atau perbuatan yang sifatnya berulang-ulang, diulang-ulang. Jadi, ya apapun itu, kalau perbuatan diulang-ulang, itu menjadi berat juga pada akhirnya. Ya, kalau misalnya seseorang suka berdana, makanya Sambil mengatakan, kalau orang melakukan kebajikan, lakukan itu lagi dan lagi. Punyance puriso kaira tena punabunang. Artinya kalau orang melakukan kebajikan, lakukan itu lagi dan lagi. Untuk apa? Ini bisa menjadi, kalau tidak punya garuka kama, ini bisa menjadi opsi. Seseorang meninggal terlahir di mana, itu sesuai dengan apa yang diulang-ulang. Dan tentunya yang diulang-ulang itu juga bisa baik, juga bisa buruk. Ya, kalau itu baik-baik, ya tentunya itu sangat baik untuk kita, untuk seseorang. Tapi kalau itu buruk, yang diulang-ulang, nah itu juga menjadi kekuatan bagi orang tersebut. Kemana kalau seandainya dia meninggal dan terlahir. Nah, kalau garuka dan bahula kama tidak ada, maka yang ketiga, itu bisa menjadi penentu kemana seseorang akan dilahirkan, yaitu asana kama, atau pikiran terakhir. Pikiran terakhir pada saat menjelang ajal, menjelang kematian. Ya, pikiran terakhirnya apa?
Nah, pikiran terakhir di sini kan bisa memunculkan sebuah, yaitu nimitta. Jadi ada nimitta, ada gati nimitta, ada kama nimitta. Jadi kalau kama nimitta adalah gambaran batin yang muncul berkenaan dengan perbuatan yang seseorang melakukan. Itu muncul pada saat seseorang meninggal. Mungkin seseorang pernah melakukan hal yang buruk misalnya, kemudian pada saat dia mau meninggal, dia ingat perbuatan buruk tersebut. Wah, ketika ingatan itu terjadi, wah, itu bisa membahayakan, karena yang diingat adalah hal yang buruk. Itu kama nimitta. Tapi ada juga misalnya dia melakukan kebajikan. Nah, itu muncul dalam pikiran terakhir. Oh, dia pernah berdana, ingat dengan perbuatan berdana. Itu menjadi kama nimitta. Ada juga gati nimitta, adalah gambaran batin yang langsung merujuk kepada uh, kemana dia akan dilahirkan. Artinya kalau dia itu akan telah di alam surga, wah sudah didatangi oleh para dewa, sudah dijemput oleh para dewa. Jadi ada gambaran batin di mana dia melihat misalnya para dewa menjemput, atau dia melihat ada taman-taman surgawi. Nah, itu artinya dia terlahir di alam dewa. Atau dia mungkin terlahir di alam neraka, kemudian dilihat adalah apa? Wah, panas api yang membara. Nah, itu menjadi apa? Gambaran bahwa dia bisa terlahir di alam neraka. Nah, itu adalah gati. Gati adalah destinasi. Tapi yang terakhir adalah kama nimitta. Maksudnya nimitta saja. Artinya adalah seseorang melihat gambaran yang menjadi simbol. Simbol dari kemana dia dilahirkan. Tidak langsung ke gati, ke destinasi. Tapi adalah simbol-simbol yang itu menyimbolkan kemana sekiranya dia akan dilahirkan. Misalnya ada seseorang yang apa ketika mau meninggal, yang dilihat adalah berbagai macam senjata. Senjata yang apa berterbangan misalnya. Nah, itu adalah simbol kalau dia akan terlahir di alam yang menderita. Atau dia misalnya melihat simbol-simbol, misalnya ada bunga yang terlihat dengan indahnya, ada cahaya misalnya. Nah, itu bisa kemudian dia terlahir di alam yang bahagia. Nah, itu adalah yang ketiga. Yang keempat adalah tathakama, atau perbuatan yang dilakukan seseorang dengan tidak sungguh-sungguh, tidak ada perhatian. Itu juga bisa menjadi penentu kemana dia akan dilahirkan. Ya, misalnya makanya hati-hati. Misalnya di tengah jalan, misalnya pada saat kita berjalan, melihat ada seekor anjing, kemudian ya tanpa dengan perhatian yang besar, kemudian sambil jalan sambil nendang anjing misalnya gitu. Tiba-tiba ketabrak mobil. Kemudian yang muncul pada saat meninggal, dia tuh nendang anjing. Wah, bahaya itu. Padahal itu perbuatan yang sebenarnya tidak signifikan. Tapi beda mungkin seseorang dalam perjalanan ada anjing, kemudian dia tidak nendang anjing. Dia punya makanan, dia kasihkan makanan tersebut, dilempar makanannya ke anjing tersebut. Itu kebaikan walaupun tidak diperhatikan dengan seksama. Nah, ketika meninggal ternyata dia ingat dengan perbuatan tersebut. Nah, itu juga menjadi hal yang baik. Nah, itu disebut sebagai karma sesuai dengan bobotnya. Artinya ada perbuatan-perbuatan yang dilihat dari sisi bobotnya. Nah, kemudian juga ketika berbicara tentang karma juga kita bisa melihat karma dari kapan akan berbuah. Jadi buah karma itu bisa bermacam-macam. Jadi artinya tidak harus kalau kita berbuat sekarang langsung itu bisa berbuah. Ya tidak bisa demikian. Jadi ini juga ada empat jenis, yaitu buah karma. Kapan karma itu bisa berbuah? Yang pertama adalah Dita Dhamma Vedania. Jadi ada perbuatan-perbuatan yang bisa berbuah saat ini dan sekarang. Artinya seseorang melakukan perbuatan, maka dalam kehidupan sekarang itu bisa berbuah. Dalam kehidupan sekarang bisa dengan cepat, bisa nanti ada gap-nya. Misalnya dengan cepat, sekarang kita melakukan perbuatan, langsung ada buahnya. Tapi ada juga, kemudian pada masa muda kita melakukan perbuatan, nanti di masa tua baru ada buahnya. Nah, itu juga termasuk Dita Dhamma Vedania. Ada juga yaitu Upapaja Vedania. Adalah perbuatan yang nanti akan berbuah
di masa mendatang setelah kematian. Jadi sekarang kita berbuat, nanti setelah kematian, dalam kehidupan setelah kematian, itu akan berbuah. Tapi tidak harus itu, ada juga apara paria vedania, yang itu perbuatan yang akan berbuah di kehidupan yang akan datang. Nah, itu adalah juga bisa terjadi. Jadi diibaratkan ada seekor anjing yang kemudian dia itu mengejar seekor rusa. Maka kadang-kadang kaki rusa itu tertangkap, lepas lagi, tertangkap lagi, lepas lagi, tertangkap lagi, lepas lagi. Artinya ada perbuatan yang itu hasilnya itu bisa berulang-ulang. Bisa berulang-ulang sehingga itu disebut sebagai apara paria vedania. Itu ada yang ketiga. Makanya kalau kita perhatikan pada zaman dulu mereka para arahanta kan dalam Teragata Trigata ada banyak cerita. Seseorang melakukan satu perbuatan, kemudian dampaknya itu bisa berulang-ulang. Misalnya ada seorang biku nama Wanawaca. Dia ini, Bante ini dulu dalam kehidupan yang lampau, ada seorang Buddha namanya Atadasi. Nah, beliau itu terlahir sebagai seekor kuda-kuda. Kemudian ketika sang Buddha Atadasi mau menyeberang sungai, dia berpikiran untuk menyeberangkan Buddha Atadasi. Dia langsung datang pada di depan kaki sang Buddha. Sang Buddha tahu pikiran dari kuda-kuda tersebut, langsung naik ke punggungnya. Langsung dia menyeberangkan sang Buddha. Perbuatan yang demikian satu ini itu berbuah berulang-ulang, di mana di banyak kelahiran yang sekarang jadi Bante Wanawaca itu terlahir di alam dewa, di alam manusia, berulang-ulang. Nah, itu disebut apara pariyaya vedania. Yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah ahosi karma. Jadi perbuatan yang malahan tidak berbuah. Artinya ini biasanya terjadi pada seorang arahanta. Karena sudah terlanjur, dia itu seorang arahanta meninggal. Jadi misalnya sebagai contoh adalah Bante Anggulimala. Dalam kehidupan sekarang saja, beliau sudah banyak melakukan kejahatan. Membunuh ribuan orang. Ribuan manusia dibunuh. Tapi kemudian beliau menjadi seorang biku, mencapai kesucian arahanta. Kalau seandainya beliau tidak mencapai kesucian arahanta, perbuatan jahat yang begitu besar tersebut itu akan berbuah. Tetapi karena belum mencapai kesucian arahanta, maka begitu meninggal tidak ada kelahiran lagi. Maka perbuatan-perbuatan yang lampau yang pernah dilakukan itu menjadi ahosi. Jadi tidak akan menimbulkan buah. Ya, jadi namanya ahosi. Ahosi karma. Atau misalnya kita tidak usah berbicara arahat, bahkan seorang sotapana. Ya. Nah, seorang sotapana ini kan telah menghancurkan 3 belenggu. Artinya perbuatan-perbuatan yang lampau, yang barangkali masih punya, kalau tidak mencapai sotapana, masih punya potensi untuk membuat ia terlahir di alam neraka atau di alam yang menderita, itu tidak punya potensi lagi. Karena seorang sotapana sudah tidak mungkin terlahir di alam rendah. Artinya karma yang orang demikian lakukan yang seharusnya punya potensi untuk bisa membawa kelahiran di alam rendah itu sudah tidak punya potensi lagi. Artinya menjadi ahosi. Nah, itu adalah yang keempat. Jadi sesuai dengan buahnya, kapan waktunya berbuah, itu ada 4. Ada yang berbuah di masa sekarang, ada yang berbuah di masa setelah kematian, ada yang berbuah di kelahiran-kelahiran yang akan datang berulang-ulang, dan ada perbuatan yang bahkan tidak ada buahnya, yaitu ahosi. Nah, ini adalah karma sesuai dengan buahnya. Nah, kemudian juga yang penting untuk kita ketahui adalah karma dilihat dari fungsinya. Ya, jadi dilihat dari fungsinya. Ini juga ada 4 karma. Jadi dilihat dari fungsinya itu ada 4 karma. Yang pertama itu ada namanya janaka karma, ya. Nah, janaka karma itu adalah apapun bentuk perbuatan yang sifatnya masih produktif, yang memberikan buah, itu namanya janaka. Janaka itu adalah producing, atau katakan produser. Janaka itu namanya produser. Artinya yang perbuatan yang masih berproduksi,
yang masih punya katakan nanti punya fungsi untuk berbuah itu namanya janaka karma. Itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah upatambaka karma. Ya, upatambaka karma itu adalah karma yang sifatnya menyokong. Itu bisa baik juga bisa buruk. Artinya menyokong bagaimana? Misalnya dalam kehidupan yang lampau atau dalam katakan masa-masa yang lampau, kita pernah melakukan berbagai macam kejahatan. Itu belum berbuah. Tapi kemudian sekarang kita melakukan kejahatan. Nah, kejahatan yang sekarang ini menyokong kejahatan-kejahatan yang lampau untuk berbuah. Maka itu disebut sebagai upatambaka. Tapi sebaliknya ada juga yang berlawanan. Oh, dulu kita melakukan berbagai macam kebaikan. Belum berbuah. Nah, sekarang kita lanjutkan kebaikan yang dilakukan. Nah, kebaikan-kebaikan sekarang ini menjadi penyokong bagi kebaikan-kebaikan yang lama juga untuk berbuah. Maka itu disebut sebagai upatambaka, spotting. Nah, itu adalah yang kedua. Yang ketiga adalah ada namanya upapilaka. Adalah perbuatan yang bukan spotting, tapi yang malahan itu menahan atau menekan perbuatan-perbuatan untuk berbuah. Yaitu seperti apa? Seperti, oh dulu kita telah banyak berbuat kebajikan. Nah, sekarang kita banyak melakukan kejahatan. Jadi kebajikan-kebajikan yang lampau tidak berbuah karena apa? Ditahan oleh kejahatan-kejahatan sekarang. Nah, itu namanya upapilaka. Tapi juga ada seseorang melakukan berbagai macam perbuatan yang baik. Akan tetapi sekarang melakukan kejahatan. Maka yang baik-baik ini tidak berbuah. Maksudnya ini ya seperti yang pertama ya. Maksudnya yang kedua ini kehidupannya lampau kita banyak melakukan katakan kejahatan. Nah, sekarang tapi kita melakukan kebaikan. Nah, kejahatan yang lampau ini tidak berbuah. Kenapa? Ditahan oleh kebaikan sekarang. Namanya itu upapilaka. Tapi bukan berarti kemudian perbuatannya lampau selama ada tumimbal lahir itu tidak berbuah, akan berbuah. Ini disampaikan oleh Sang Buddha di dalam Maha Kama Vibhanga Sutta. Jadi ada perbuatan yang memang itu menjadi penahan gitu, upapilaka, yang merintangi. Tapi bukan berarti perbuatan-perbuatan yang sudah dilakukan ini tidak akan berbuah. Itu juga akan berbuah, tetapi dalam kehidupan-kehidupan yang akan datang. Nah, itu yang ketiga. Ada perbuatan yang disebut upaghataka. Upaghataka adalah perbuatan atau penghancur. Jadi perbuatan yang menghancurkan karma itu sendiri. Nah, ini adalah perbuatan yang biasanya berat. Ya, bisa baik, bisa juga buruk. Ya, penghancur itu sebenarnya bukan berarti tidak berbuah, tapi itu seakan-akan dihancurkan. Seakan-akan itu dihancurkan segala kebaikan, seakan-akan tidak, itu akan sulit berbuah. Kenapa? Karena sudah terlanjur, misalnya kalau dia melakukan perbuatan yang jahat sekali. Ya seperti misalnya, ya Dewadatta misalnya. Dia itu kan sebenarnya awalnya baik sekali. Dia mempraktikkan sila dengan baik, kemudian mempraktikkan meditasi juga sangat baik, sampai mencapai pencapaian-pencapaian jhana, bahkan diarahkan ke hal-hal yang sifatnya adalah idi, kekuatan gaib. Tapi kemudian dia melakukan kejahatan yang besar, yaitu akusala garuka karma, memecah belah sangga, kemudian juga melukai Sang Buddha, menginstigasi Raja Jatasattu untuk membunuh ayahnya. Jahat sekali. Nah, karena kejahatannya, perbuatan baik yang sebenarnya itu baik sekali karena telah pernah mencapai jana pun juga terpotong seperti hancur. Walaupun sebenarnya pasti akan berbuah suatu saat, tetapi itu seperti hancur karena tidak hanya ditahan, tetapi itu menjadi seperti hancur karena nanti paling-paling berbuahnya nanti setelah berkalpa-kalpa baru bisa berbuah lagi. Nah, itu disebut sebagai upaghataka karma. Tetapi yang berlawanan tentunya adalah yang tadi. Yang misalnya seseorang mungkin pernah melakukan kejahatan. Tetapi karena dia kemudian mencapai kesucian, nah itu tidak akan berbuah. Ya, menjadi hancur juga.
menjadi karma penghancur. Nah, itu yang berbalikan. Sehingga perbuatan yang lampau, yang jahat itu ya pertama tidak akan berbuah, atau kalaupun berbuah itu akan dalam jangka waktu yang lama sekali baru bisa akan berbuah. Nah, itu adalah karma menurut fungsinya. Maka kita bisa melihat dari tiga sisi. Karma menurut bobotnya, kemudian karma menurut kapan waktu untuk berbuah, dan karma menurut fungsi. Bagaimana fungsinya karma itu melakukan fungsinya. Nah, kalau kita perhatikan, berarti karma itu tidak hanya yang lampu saja. Karma yang sekarang pun juga sangat menentukan. Kenapa? Ada namanya upatambaka karma, ada upapilaka karma, itu adalah karma sekarang. Jadi karma-karma sekarang yang kita perbuat ini bisa menjadi penyokong, bisa menjadi perintang. Ya kalau kita ingin uh, mendapatkan hal yang terbaik dalam hidup kita, ya kita harus selalu mengisi perbuatan sekarang ini dengan kebaikan, supaya perbuatan yang baik yang lampu bisa berbuah, kemudian yang buruk-buruk itu tertahan, tidak berbuah. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Syukur-syukur dengan berbagai macam perbuatan kita arahkan untuk kemudian memperhatikan yaitu faktor dari sang jalan yang nantinya membawa kepada pembebasan. Nah, sehingga perbuatan-perbuatan lampu yang buruk barangkali karena mencapai arahat tidak akan berbuah lagi. Nah, itu yang kita katakan sampaikan berkenaan dengan karma. Waktu masih ada, bisa dipersilakan untuk bertanya.